Puji Tuhan, haleluya. Kami mengucapkan selamat pagi kepada seluruh jemaat Tuhan. Selamat beribadah. Mari kami mengundang kembali saudara-saudara dimanapun berada. Kita bisa mengikuti ibadah dengan baik. Kita bisa mempermuliakan nama Tuhan. Baik, kita langsung mulai ibadah kita. Kita angkat pujian kita. Yesus, Kau telah mati bagiku. Haleluya. Kau telah mati bagiku, hapus dosaku. Yesus, Kau telah bangkit dari mati kebenaran. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Yesus, Kau telah tebus hidupku. Kau telah tebus hidupku dengan salibmu. Yesus, ku berikan segala hormat dan kemuliaan tubuhmu. Dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Sekali lagi, mari kita berdoa. Terpujilah nama-Mu Tuhan, penguasa langit dan bumi serta isinya. Terpujilah nama-Mu pada sekarang dan sama lama-lamanya. Biarlah nama-Mu yang tetap puji dipermuliakan. Bapa, pada saat ini kami serahkan dalam tangan ibadah kami yang kami laksanakan melalui online. Memberkati kami semua, seluruh jemaat pun berada pelayan-pelayan Tuhan. Tuhan berkati kami, Tuhan memuliakan dalam ibadah ini. Kami akan mulai ibadah kami pada saat ini dengan satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita memuji Tuhan, karena Tuhan telah mati bagi kita untuk menebus segala dosa-dosa kita. Haleluya. Kita angkat pujian kita. Anak Allah, Yesus namanya, menyucikan, menyembuhkan. Haleluya. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosaku, kubur kosong buktikan dia hidup, sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Sekali lagi, anak Allah, anak Allah, Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati tebus dosa, kubur kosong membuktikan dia semuanya. Yang dikatakan sebab dia hidup, ada hari esok, sebab dia hidup. Kita bertahan, karena Tuhan dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup, sebab dia hidup. Ada hari esok, sebab dia hidup. Tak kekal, karena Tuhan dia pegang hari esok, hidup jadi berarti sebab dia hidup jadi berarti, hidup jadi berarti sebab dia hidup, hidup jadi berarti sebab dia hidup. Haleluya. Kita tak perlu takut, tak perlu gentar, karena ada Tuhan yang memegang hari esok. Haleluya. Saya kira sampai di sini pujian kita bersyukur, percaya pujian kita adalah persembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Baik, kita akan mendengarkan firman Tuhan, dan sebelumnya kita akan mengangkat satu pujian lagi kepada Tuhan ketika menghadapi kehidupan ini. Haleluya. Ketika menghadapi kehidupanmu, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup, hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku.
mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Janjimu seperti fajar pagi hari. Saya undang Bapak Gembala yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, Bapa dalam surga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Engkau masih memberikan kesempatan buat kami boleh mendengarkan firman Tuhan, sehingga kami boleh semakin mengerti dan memahami kehidupan ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, urapi pakai hamba-Mu untuk menyampaikan firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sambut firman-Mu. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku, dalam kesempatan pada pagi hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan. Ya, tidak terasa kita sudah memasuki minggu pertama di bulan Mei, ya. Dan setiap minggu pertama kita mengadakan perjamuan kudus. Pada kesempatan pagi hari ini saya mau menyampaikan ada 3 makna dari perjamuan kudus itu. Yang pertama adalah makna masa lalu. Yang kedua adalah makna masa kini. Dan yang ketiga adalah makna masa yang akan datang. Kita akan membahas bagian yang pertama, makna masa lalu. Makna masa lalu ini dibagi 2 bagian. Yang pertama, perjamuan kudus merupakan suatu ucapan syukur atas berkat-berkat dan keselamatan yang disediakan oleh Yesus bagi kita. Kalau di dalam Matius pasal 26 ayat 26 sampai ayat yang ke-28, di situ Yesus berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya, dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudara, makna masa yang lalu ini, bagian ini kita perhatikan ya, merupakan ucapan syukur atas setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan bagi kita, atas keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kita.
Jadi lewat perjamuan syukur ini, lewat perjamuan kudus ini kita mengucap syukur. Baru yang kedua, saudara-saudara, itu merupakan peringatan akan kematian Yesus bagi penebusan dosa-dosa kita. Kalau yang pertama tadi merupakan ucapan syukur atas segala berkat dan keselamatan yang Tuhan beri kepada kita, dan bagian yang kedua, saudara-saudara, makna masa lalu ini juga merupakan peringatan, sehingga kita tidak melupakan kasihnya Yesus kepada kita. Salah satu sifat manusia adalah sering lupa. Sering kali lupa. Ya, hanya kepada uang saja manusia sulit lupa, saudara-saudara ya. Tapi kalau kepada hal-hal yang lain, ya mudah lupa. Saudara-saudara, kita lihat di dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai ayat 25. Di sini firman Tuhan katakan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Berbuatlah ini, diulangi lagi, setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, perjamuan kudus ini selain daripada ucapan syukur kita kepada Tuhan kita Yesus, maka lewat perjamuan kudus ini juga kita diingatkan kembali betapa mahalnya, betapa harga yang tidak bisa diukur dengan apapun daripada sebuah keselamatan yang Dia berikan kepada kita. Kalau bangsa kita memperingati 17 Agustus, itu mengingatkan betapa harga daripada sebuah kemerdekaan. Para pahlawan-pahlawan yang sudah merebut kemerdekaan sampai titik darah penghabisan. Dan itu tidak bisa juga kita lupakan, sehingga kita menghargai kemerdekaan. Demikian juga mengenai pengorbanan Yesus. Kita diingatkan kembali lewat perjamuan kudus supaya kita mengingat betapa mahalnya sebuah keselamatan yang diberikan kepada kita. Firman Tuhan katakan, Dia membayar kita bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, tetapi dengan darah yang mahal. Dan ini tidak bisa atau tidak boleh kita lupakan, supaya kita menghargai iman kita. Sehingga apa? Kita tetap berpegang kepada firman-Nya. Baru kita lihat bagian yang kedua, makna masa kini. Kalau tadi makna masa lalu ada dua hal. Yang pertama merupakan ucapan syukur, dan yang kedua merupakan peringatan akan kematian Yesus
yang sudah menebus dosa kita. Dan bagian yang kedua, makna masa kini. Ini dibagi tiga bagian. Yang pertama merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 56 dikatakan, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Haleluya. Jadi kita lihat makna masa kini bagian A merupakan persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus. Sehingga melalui perjamuan kudus ini, saudara-saudara, bukan saja kita diingatkan akan korbannya, tetapi di dalam firman Tuhan tadi dikatakan, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku di dalam dia. Jadi ini merupakan satu persekutuan dengan Tuhan lewat tubuh dan darahnya. Dia ada di dalam kita dan kita ada di dalam dia, sehingga tidak terpisahkan oleh apapun tantangan dalam kehidupan, apapun persoalan, itu tidak bisa memisahkan kita kalau kita sudah menyatu dengan Tuhan. Itu lewat perjamuan kudus. Itu makna masa kini. Jadi ada koinonia atau persekutuannya. Baru bagian yang kedua di dalam makna masa kini, B, persekutuan dengan anggota tubuh Kristus supaya jangan terpecah belah. Kalau kita baca Efesus pasal 4 ayat 1 sampai ayat yang 4, katakan, sebab itu aku menasihatkan kepada kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu berpadangan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Jadi persekutuan dengan anggota tubuh Kristus lewat perjamuan kudus, saudara-saudara. Kalau ada jemaat yang mungkin ada salah paham satu dengan yang lain, terjadi konflik dalam keluarga antara suami, istri, anak, maka lewat perjamuan kudus ini, saudara-saudara, kita disatukan kembali sehingga tidak terpecah belah. Saudara-saudara, iblis sedang mengganggu setiap keluarga hari-hari, setiap gereja-gereja, terpecah belah oleh berbagai macam hal, perbedaan-perbedaan. Tetapi kita lewat perjamuan kudus, kita diingatkan kembali bahwa kita satu tubuh Kristus. Apapun gereja saudara, lewat perjamuan kudus kita diingatkan kita satu tubuh Kristus, sehingga tidak terpecah belah oleh karena pandangan-pandangan yang mungkin berbeda satu dengan yang lain. Demikian juga di dalam keluarga kita, mulai dari keluarga kita, gereja kita. Lewat perjamuan kudus kita dipersatukan kembali. Kita harus menyadari bahwa kita satu keluarga besar, keluarga kerajaan Allah. Ya. Jadi nanti di surga itu tidak ada lagi gereja. Ya.
GPDI, GBI sebagai dan sebagainya, nggak ada lagi. Ya. Kalau di dunia masih banyak sekali saudara-saudara. Kadang ini yang membuat akhirnya terpecah belah antara umat yang satu dengan umat yang lain. Mulai dari keluarga. Tetapi kita harus memahami kembali di mana Yesus mengorbankan dirinya untuk kita semua. Dia rela mati bukan hanya untuk golongan satu gereja, tetapi untuk semua umat manusia secara universal. Karena itu lewat perjamuan kudus kita harus memahami bahwa lewat perjamuan ini kita kembali disatukan sebagai anggota tubuh Kristus, anggota kerajaan Allah. Dan bagian yang ketiga di dalam makna masa kini ini, saudara-saudara, di mana perjamuan kudus ini juga menjadi pengakuan dan pengumuman bagi kita bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya, jadi melalui perjamuan kudus kita mengumumkan kepada dunia ini, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat bagi saya. Ya, puji Tuhan. Baru kepada bagian yang ketiga kita masuk kepada makna masa yang akan datang. Ya, karena tadi dari awal saya sampaikan 3 makna perjamuan kudus. Yang pertama makna masa lalu, masa kini, masa yang akan datang. Dan kita masuk kepada bagian yang terakhir, makna yang akan datang. Ya, makna yang akan datang merupakan suatu jaminan akan kerajaan Allah, kehidupan kekal bersama Yesus di surga. Yohanes 6 ayat 54 dikatakan, orang yang makan dagingku dan minum darahku mempunyai hidup sejati dan kekal, dan aku akan membangkitkannya pada hari kiamat. Haleluya. Di dalam Yohanes 11 ayat 25 juga Yesus katakan begini, akulah yang memberi hidup dan membangkitkan orang mati. Kata Yesus kepada Marta, orang yang percaya kepadaku akan hidup walaupun ia sudah mati. Haleluya. Saudara-saudara, lewat perjamuan kudus ini kita diberikan jaminan untuk masa yang akan datang. Masa yang akan datang itu berbicara mengenai kehidupan sesudah dunia ini, saudara-saudara. Dalam kehidupan dunia ini semuanya sangat terbatas. Ada yang hanya beberapa hari saja sudah dipanggil Tuhan. Ada yang 20 tahun, 30, 40, 70 tahun. Dan kalau lewat 70 tahun itu sudah dapat bonusnya. 80, 90, kalau lewat 90 tahun sudah terlalu banyak penderitaan secara badan dia alami. Akhirnya juga meninggal. Saudara-saudara, di dalam firman Tuhan tadi saya sudah sampaikan, Yesus berkata, akulah yang memberi hidup, akulah yang membangkitkan orang mati. Jadi di sini kita lihat makna yang akan datang, di mana kita diberikan
Dan Yesus berkata kepada Marta dan Maria, "Akulah kebangkitan. Barang siapa yang percaya, dia akan bangkit walaupun sudah mati." Nah, ini adalah satu kepastian bagi kita, di mana setelah kehidupan dunia ini, saudara-saudara, ada kepastian untuk kehidupan yang kekal di surga. Haleluya, Yesus, terima kasih. Ya. Karena itu marilah kita tetap setia mengikuti Yesus sampai akhir hidup kita. Kalau Tuhan memberikan umur yang panjang, kita syukuri semua. Tetapi semuanya sangat terbatas. Semua kita akan tinggalkan dalam kehidupan dunia ini. Ada satu pujian yang berkata, "Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga." Haleluya. Saudara-saudara, Yesus menjamin kita masuk surga. Amin. Dia menjamin kita bukan saja kehidupan dunia yang sementara, tetapi Dia menjamin kita masuk surga. Karena Dialah yang berkuasa di surga. Dia datang dari surga menyelamatkan kita, dan Dia kembali ke surga menyediakan tempat bagi kita. Hidup kekal untuk selama-lamanya. Puji nama Tuhan. Karena itu makna masa lalu jangan pernah kita lupakan kasih-Nya, kemurahan-Nya. Makna masa kini jangan pernah lupakan persekutuan dengan Dia. Ya, tetap hubunganmu dengan Tuhan terus menerus, dan juga persekutuan dengan saudara-saudara seiman kita. Dan makna masa yang akan datang, kepastian memperoleh kehidupan kekal di surga. Puji Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya, haleluya. Kita siapkan hati kita untuk memasuki perjamuan kudus. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita naikkan pujian terlebih dahulu. Engkaulah Tuhan. Haleluya. Roti dan anggur yang sudah disediakan, saudara siapkan bersama-sama di rumah. Haleluya. Yakinlah ini adalah tubuh dan darah Yesus di dalam peringatan hari ini. Engkaulah Tuhan yang ku sembah. Engkau anak domba yang rahasia firman
Kita angkat tubuh Tuhan lebih tinggi dari atas kepala kita. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Demikian juga nanti dengan cawan yang berisi darah Yesus. Jangan ada yang terus makan dan minum sebelum ada aba-aba kita makan dan minum bersama. Haleluya. Kita dengarkan firman Tuhan terlebih dahulu. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kita makan bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya Yesus. Kita angkat cawan yang berisi darah Yesus. Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimatbahkan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku." Kita minum bersama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Makasih Tuhan, makasih. Haleluya. Kau telah menebus kami dengan darah-Mu untuk menjadi milik-Mu. Aku menyembah Engkau Tuhanku, penebus hidupku. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur buat segala berkat-berkat yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Mengucap syukur untuk keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Demikian juga pada pagi hari ini ya Tuhan, kami sudah melakukan sesuai dengan apa yang Tuhan ajarkan, firmankan kepada kami. Untuk kami mengingat kembali kasih-Mu dalam hidup kami lewat perjamuan kudus pada pagi hari ini. Karena itu hamba-Mu berdoa untuk semua sidang jemaat Tuhan, sekalipun mereka mengikuti acara ini, mengikuti perjamuan kudus di rumah masing-masing, Tuhan, Engkau-lah yang menolong dan memberkati mereka. Kalau ada yang sakit, Tuhan, Engkau jamah, Engkau menyembuhkan mereka. Yang lemah, Tuhan kuatkan. Yang susah hatinya, Tuhanlah yang menghiburkan mereka. Tuhanlah yang memberkati setiap keluarga, setiap usaha, apapun yang menjadi pergumulan sidang jemaat Tuhan, Tuhanlah yang menjadi jawaban dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa Surgawi, terpujilah nama-Mu. Demikian juga kami memanjatkan doa kami buat bangsa negara kami, mulai dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, sampai kepada menteri-menteri, sampai kepada aparat keamanan, mulai dari pusat daerah. Tuhan, Engkau-lah yang menolong mereka senantiasa, sehingga mereka boleh mengerjakan semua tugas-tugas mereka ya Tuhan, dengan kekuatan daripada Tuhan.
Terima kasih Bapa, berkati kota kami Jepara, kota Baru Seri di mana kami tinggal, sehingga kota ini aman, makmur dan sentosa. Tuhan menjauhkan dari segala virus-virus penyakit yang terjadi hari-hari ini. Terima kasih Tuhan kami Yesus. Inilah doa syafaat kami buat bangsa negara kami ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati kita semuanya. Haleluya.